Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yurfa'. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kekuatan untuk berdiri melaksanakan salat, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan mendengar panggilannya, mentaati perintahnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga masih menambah kita kenikmatan dengan duduk di majelisnya. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berada di dalamnya, majelis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifati ini dengan taman-taman surganya. Jadi taman-taman surga itu ketika Nabi SAW bilang, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga maka hadirilah, maka hampirilah. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman-taman surga ya Rasul? Beliau jawab, "Hilakuz dzikr." Taman-taman zikir. Nah, definisi taman zikir itu bukan majelis zikir, tapi adalah majelis ilmu. Terkadang memang az-zikr itu bisa menggantikan makna al-ilmu atau makna al-Quran. Karena di antara makna al-Quran adalah, nama lain al-Quran adalah az-zikr. Contoh misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Kira-kira makna az-zikra di sini apa kalau selain Al-Quran? Gak mungkin diterjemahkan sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, gak mungkin. Sehingga kalimat Nabi SAW, hilakuz zikr, taman zikir, maksudnya adalah taman Al-Quran. Itu taman ilmu. Jadi taman yang di dalamnya dibahas kajian ilmu, dibahas halal dan haram, dibahas dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, bukan majelis-majelis yang joget sana joget sini, ya, majelis yang tidak jelas. Sehingga kalau emang disebut majelis zikir, harusnya isinya adalah ilmu, harusnya isinya adalah Al-Quran, hadis, ya, dikaji kajian ilmu, itu yang lebih afdal. Maka insyaAllah kita akan lanjutkan kajian ilmu kita masih dalam kitab Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr, 10 sebab untuk meraih kelapangan dada atau ketenangan hidup. Kita masuk pada sebab yang ke-6, As-sababus sadis, Al-ihsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ke-6 untuk meraih lapangnya dada adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Sebenarnya di sini definisinya adalah berbuat baik kepada seluruh manusia. Boleh nggak kita bilang seluruh manusia itu hamba Allah? Kan ada yang mukmin, ada yang kafir. Boleh nggak kita bilang seluruh manusia hamba Allah? Justru harus. Kan kita klaim bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh manusia adalah hambanya Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka tidak meyakini balik. Ya. Maka dalam hal ini maksud dengan ibadullah atau al-ihsanu ila ibadillah adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini berbuat baik kepada hamba Allah itu disandingkan dengan perintah agung, yaitu perintah takwa. Lihat hadis yang sudah kita hafal di Arba'in itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW bilang, bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun, dimanapun kalian berada. Dan ikutilah kesalahan dengan kebaikan, karena sejatinya kebaikan akan menghapus kesalahan kalian. Lalu berikutnya apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya berbuat baiklah kalian dengan manusia dengan perbuatan yang baik. Apalagi Allah memerintahkan di Quran, lihat yang disebutkan di sini. Qala subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya perintah untuk berbuat baik itu Allah yang suruh. Jadi kita nggak boleh berpikir berbuat baik itu sebab feedback baik. Atau lo baik, gua baik.
Tapi kalau lo nggak baik, gue lebih nggak baik. Nah itu kan parah kaum muslimin sekarang itu. Jadi kalau lo baik, gue lebih baik. Lo nggak baik, gue baik, gitu rumusnya harusnya. Jadi lo baik, gue lebih baik. Lo nggak baik, gue baik, itu rumusnya. Jangan kebalikan, lo baik, ya gue baik. Lo nggak baik, ya gue lebih nggak baik, gitu. Kan bermasalah. Jadi rumusnya kita berbuat baik sebab Allah yang suruh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah amat sudah berbuat baik kepadamu. Jadi tujuan kita berbuat baik sebab Allah yang suruh dan sebab karena Allah sudah amat baik. Itu harus dicatat dua sebab kita melakukan kebaikan. Pertama Allah yang suruh, yang kedua karena Allah sudah sangat baik kepada kita. Makanya karena Allah sudah sangat baik sama kita, kita harus baik sama hambanya. Karena Allah sudah sangat baik sama kita harus berbuat baik kepada makhluknya. Wal ihsanu ilal khalqi yakunu bi umurin adidatin hissiyatin wa ma'nawiyatin. Dan berbuat baik kepada makhluk itu mencakup perkara-perkara yang sangat banyak. Hissiyah kah atau ma'nawiyah? Hissiyah itu konkret, ma'nawiyah itu abstrak. Jadi dalam berbuat baik kepada manusia atau berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali contohnya. Baik dari sisi yang konkret atau yang abstrak, yang zahir maupun yang batin. Sawa'an bil jah au bil mal au bil musyawwara au ghairiha min anwa'il musa'adat. Jadi contoh-contoh berbuat baik itu banyak sekali, dari sisi memuliakan kah, dari sisi harta kah, dari sisi komunikasi kah, atau dari sisi bantuan-bantuan. Ya, anwa'ul musa'adat, begitu banyak bentuk bantuan-bantuan yang nggak bisa kita sebutkan kebaikan itu. Fa innal 'abda al-muhsin li'ibadillahi yujazihillahu subhanahu wa ta'ala bi syarhi sadrih. Sesungguhnya hamba yang berbuat baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan lapang dada. Jadi kalau kita baik kepada makhluk Allah, Allah balas dengan kelapangan dada. Wa taisiri amrih, Allah mudahkan urusannya. Jadi orang kalau berbuat baik, apakah faedahnya? Apa feedbacknya? Yang pertama Allah lapangkan dadanya, yang kedua Allah mudahkan urusannya, yang ketiga wa husni aqibatihi wa malihi. Makanya di sini dijelaskan bahwa akan bagus endingnya atau husnul khatimah. Jadi ending dia mendapatkan ending yang baik. Itu orang-orang yang membantu orang lain itu pasti akan Allah berikan lapang dada, mudah urusan, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala buat dia menjadi orang yang berending baik. Ya, orang baik itu dikenang. Ya, seorang itu dikenang karena dua hal, dikenang karena kebaikannya atau dikenang karena keburukannya. Maka orang yang baik akan dikenang selalu kebaikannya. Bahkan orang itu kalau sangat-sangat baik ketika sudah meninggal itu disebut-sebut namanya. Selalu disebut namanya, selalu dibahas dalam setiap obrolan seseorang lain itu. Karena saking baiknya. Jadi kita ceritakan kebaikan-kebaikan dia kepada orang lain. Itu Allah yang berikan keutamaan kepada orang-orang yang demikian. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, jadi barang siapa yang memudahkan orang lain dalam hal kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, salah satu aja, nggak usah semuanya. Jadi membantu kesulitan dari sebegitu banyaknya kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah yang akan membantu meringankan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan dalam masalah akhirat kalau dia meringankan masalah orang di dunia. Mana yang lebih besar? Masalah dunia atau masalah akhirat? Kesulitan dunia atau kesulitan akhirat? Tentu kesulitan akhirat lebih asyad, lebih dahsyat. Jadi kesulitan dunia belum ada apa-apanya. Jadi kalau kita membantu orang lain menjalankan, meringankan kesulitan dia di dunia, Allah bantu kita, meringankan kita dalam urusan akhirat. Tentu balasannya lebih besar kan kalau di-compare. Karena permasalahannya juga berbeda. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan. Mu'sir artinya orang yang kesulitan. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Jadi kalau pengen dimudahkan urusan dunia akhirat, mudahkan urusan orang lain.
Kalau pengen mendapatkan kemudahan hidup, mudahkan urusan orang lain, mudahkan hidup orang lain. Jadi jangan hitung-hitungan lah. Kalau kita berbuat baik itu jangan, aduh ini orang udah kita berbuat baik ternyata dia melakukan keburukan ke kita atau feedbacknya buruk pada kita. Urusan itu bukan urusan kita. Urusan dia buruk sama kita itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita baik ke dia itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mulai hitung-hitungan dengan feedback buruk dari orang lain atas kebaikan kita. Sebab hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Memangnya ada kebaikan, ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Jadi kecuali kebaikan, pasti kebaikan kita itu akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis luar biasa. Jadi kalau kita pengen dimudahkan urusan dunia dan akhirat, mudahkan kesulitan orang lain. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudara muslimnya, menyembunyikan keburukan saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup keburukannya, tutup aibnya di dunia dan akhirat. Jadi hukum asal aib itu ditutup, baik aib sendiri ataupun aib orang lain. Kadang aib sendiri ditutup, aib orang lain diumbar. Kebalikannya, zaman sekarang aib sendiri dikonferensi perskan. Bangga gitu sekarang orang. Hamil di luar nikah tuh bangga. Hamil dari suami orang juga bangga kan. Aneh sekarang zaman. Sekarang pelacur, ani-ani itu bangga itu. Dia sebar-sebarkan berita bahwa saya hamil gara-gara dulu pernah berhubungan gelap sama si fulan. Terus dia bangga beritakan itu di sosial media, di TV, dia bangga, dia kasih kesaksiannya, dulu saya begini, begitu. Allah tutup aibnya, dia buka di depan kamera. Gimana mungkin? Allah tutup aib kita, tapi kita malah buka aibnya sendiri. Aib sendiri aja nggak boleh, apalagi aib orang lain dibuka. Zaman sekarang aib orang lain gampang sekali dibuka, baik dari sosial media ataupun di dunia nyata. Nah, ini kita bukan memberikan ihsan kepada orang lain, tapi kita memberikan cobaan kepada orang lain. Nah, sekarang kan orang sama aib itu kayak bercandaan gitu. Jadi orang lagi tidur sambil mangap, dipoto, terus diupload. Nah, itu biasa aja gitu, karena bercandaan itu. Padahal kan itu aib mungkin. Ya, makanya yang seperti ini orang itu nggak suka mungkin seperti itu. Atau misalnya ada kata-kata, ini bukan yang ngomongin keburukan orang ini. Diceritain sama dia semua dari A sampai Z. Mukadimahnya bagus itu. Ini bukan pengen ngomongin keburukan orang lain ini, tapi disebutin dari awal sampai akhir keburukannya. Ini kan nggak boleh. Aib ditutup oleh Allah SWT. Kata Nabi apa? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku itu diampuni dosanya, dimaafkan, kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang-orang yang sengaja menyebarkan, mengumbar dosanya sendiri. Bangga dan mengumbar dosanya, itu disebut mujahirin. Ya, mujahirin wal pansos. Ada kaum mujahirin wal pansos itu zaman sekarang itu. Banyak orang bangga dengan dosanya dan pansos kalian sama media. Banyak sekali orang sekarang mengumbar aib, subhanallah. Mereka bangga dengan aibnya. Chattingan itu kalau zaman sekarang pasti dijadiin story. Chattingan itu di-share ke orang lain supaya orang lain tahu chattingan kita sama si fulan begini. Aib itu ditutup. Hukum asalnya itu diam soal aib. Ya, jangan sampai kita umbar keburukan. Wallahu fi aunil abdi, ini inti dari hadis ini. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih. Minimal kalau hadisnya panjang hafalin yang terakhirnya aja tuh. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah itu bersama hambanya. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dalam maknanya ini. Jadi Allah akan selalu nolong kita kalau kita selalu nolong hambanya. Nolong saudara kita. Kita selalu nolong orang lain, tapi kalau pas kita sulit tuh nggak ada yang nolong, bukan nggak ada yang nolong, Allah yang nolong itu. Cuma memang pertolongan itu tidak nampak atau belum nampak di mata kita. Kadang-kadang kita sering bantu orang lain gitu. Tapi ketika kita lagi sulit, kita kayak merenung. Ini orang yang saya bantu selama ini kok kalau saya lagi sulit nggak ada yang bantu saya ya. Berarti kan perbuatan baiknya dia ngarep kebaikan orang lain. Nah ini jangan sampai ada terbesit di pikiran kita bahwa saat bantu orang lain, kita pengen nanti saat kita sulit dibantu lagi sama dia. Yang bantu kita bukan dia tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus. Nih orang kalau pola pikirnya begini, hidupnya lapang gitu. Tenang dia. Karena dia tahu yang balas itu Allah. Yang mudahkan urusan itu Allah, yang nolong juga Allah. Jadi kalau gue tolong lo, gue bantu lo nih, gue tolong lo nih, bukan berarti nanti lo bakal nolong gue gitu loh. Jadi kita kalau menolong orang ya sudah, kita anggap aja itu bantuan saat itu saja, nggak perlu diungkit, nggak perlu ada balas budi dan lain-lain.
Sehingga itu yang bagian dari al-ihsanu ila ibadillah, itu berbuat baik kepada hamba Allah itu pahalanya besar sebab semuanya akan kembali kepada kita. Biasanya yang kayak gini-gini tuh misalnya masalah hutang, sering terjadi misalnya. Hutang tuh. Ngutangin misalnya, nanti tahu-taunya hutangnya nggak dibalikin, tahu-taunya hutangnya tiba-tiba dilupain, diikhlasin aja dan seterusnya. Mungkin kita kepikiran, kalau misalnya jumlahnya kecil nggak ada masalah, tapi jumlahnya besar gimana? Ditagih malah hilang, di chat malah diblok, disamperin orang yang nggak ada dan seterusnya misalnya masalah. Nah kita kembalikan kepada Allah, ya Allah kalau memang itu masih rezeki saya si jumlah nominal itu, kembalikan. Tapi kalau memang itu bukan lagi rezeki saya, gantikan dengan yang lebih baik. Adem orang begitu, tenang hidupnya. Makanya itu kalau orang udah dilapangkan dadanya, pola pikirnya gitu, nggak kayak kita yang dendaman gitu. Kita pasti dendam orangnya. Tapi Allah SWT kalau lapangkan dada seseorang, itu Allah akan buat dia itu mudah menemukan solusi dalam setiap masalahnya. Jadi kalau kita punya rumus segini, kalau mengutangin orang, kasih jumlah yang kita akan ikhlas kalau dia nggak balikin. Ini rumus. Jadi kalau ada orang meminjam sama kita, kasih dia pinjam sesuai dengan jumlah yang kita ikhlas kalau nggak dibalikin. Ini orang minjem 100 ribu nih. Kita kira-kira dari 100 ribu yang ikhlas kalau nggak dibalikin berapa? 10 ribu gitu misalnya. Udah kasih yang jumlah kita itu ikhlas nggak dibalikin. Atau misalnya kita bilang, udahlah ini kasih 100 ribu dah. Walaupun akadnya minjem, tapi kita udah tahu nih orang ini pasti nggak akan balikin. Ya sudah kita kasih aja, ya Allah mudah-mudahan dari ini kita punya rezeki yang lain. Anggap aja itu hilang gitu. Kalau nanti dia balikin alhamdulillah, kalau dia nggak balikin Allah yang ganti. Itu pola pikir orang yang beriman. Fanaf'un nasi wa musa'adatuhum wal wuqufu ma'ahum fi hajatihim minal asbabil azimah linsyirahis sadr. Memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka, menolong hajat-hajat mereka, itu bagian dari sebab yang luar biasa untuk mendapatkan kelapangan dada. Jadi itu sebab yang luar biasa yang Allah siapkan. Wa amma man kana bakhilan fi ihsani. Adapun orang yang sangat pelit berbuat baik, syahihan fi ata'ihi, pelit memberi, wa ma'rufihi fa innahu yakunu min adyaqin nasi sadra. Dia akan termasuk orang yang paling sempit dadanya. Orang kalau bakhil, pelit, koret, medit itu dadanya sempit, lengkap sudah. Dadanya sempit. Wa aksarihim hamman wa ghamma. Dia akan paling banyak merasakan gundah, gelisah, sedih. Wa ankadihim ma'isyatan, dan akan paling banyak beban hidupnya. Jadi orang kalau pelit, enggak mau bantu orang lain, enggak mau meringankan urusan orang lain, enggak peduli sama sekitar, dia akan menjadi manusia paling sempit dadanya, paling banyak masalah gundahnya, paling juga berat beban hidupnya. Kebalikannya kalau kita bantu orang lain, kita akan mendapatkan itu ringan dalam hidup kita. Makanya ada bahasa apa? Kita ini bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Sebab membahagiakan orang lain berbuah kebahagiaan buat kita itu. Memudahkan orang lain berbuah kemudahan buat kita. Wa qad sabata fi sahihain. Ada hadis dalam sahihain Bukhari dan Muslim, anna nabiyyana al-karim sallallahu alaihi wasallam, nabi kita daraba lidzalika masalan baligha. Nabi memberikan kita perumpamaan yang luar biasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul bakhili wal munfiqi kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin wa min studiyihima ila taraqihima. Ini saya bahas dulu sedikit-sedikit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang selalu bersedekah atau dermawan. Kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin. Seperti dua orang yang memakai baju perang dari besi, yang tertutup dari bagian dada sampai tulang lehernya, ya, lengkap. Kayak baju perang itu atasnya, itu atasannya, dia pakai baju perang. Bedanya apa? Fa'ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabagat au farat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu wa asarah. Orang yang sering bersedekah, orang yang dermawan itu, gambarannya seperti orang yang pakai baju perang, tapi baju perang itu longgar, ada rongganya, sehingga kalaupun ditarik ke bawah, dia bisa nutupin bagian bawahnya. Jadi dia bisa nutupin bagian bawahnya. Saking bajunya itu menjadi longgar dan kalau ditarik itu bisa menutupi bagian bawahnya. Jadi semakin ditutupi tubuh itu kan semakin terjaga dari panah, dari tembakan dan seterusnya. Jadi semakin ditarik ke bawah menutupi badannya sampai menutupi jari-jarinya. Karena bisa ditarik sampai menutupi jari-jarinya. Wa ta'fu wa asarah. Dan kalau dicopot enggak ada bekasnya. Karena kan longgar gitu. Enggak ngetat, enggak ngepres. Coba bayangin pakai baju besi gitu nempel
ngepres lagi. Pas dibuka kan pasti berbekas, merah badannya dan seterusnya. Nah ini ternyata didapatkan oleh orang-orang yang digambarkan seperti orang-orang yang memberikan sedekah. Dia akan Allah lapangkan di posisi-posisi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi tadinya cuma pengen nutupin bagian atas doang, ternyata begitu ditarik Allah mudahkan untuk nutup bagian bawah. Tadinya cuma segini misalnya, ditarik bisa nutupin bagian berikutnya. Sama misalnya kita bersedekah atau berbuat baik, memudahkan urusan orang. Kita pikir nih segini-gininya uang kita nih. Segini-gini yang nggak ada lagi. Kita bantu dia, ternyata Allah tutup urusan kita dari jalur yang lain. Jadi saat kita menutup urusan saudara kita, Allah tutup urusan kita dari jalur yang lain. Lebih banyak daripada kita menutup urusan saudara kita. Itu gambarannya. Wa ammal bakhil, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Adapun orang yang bakhil tadi yang pakai baju itu, dia pakai baju seperti orang yang bajunya itu ngetat, ngepres, sempit. Dia berusaha tarik-tarik tapi enggak bisa. Kayak orang kalau pakai baju kekecilan gimana sih, ditarik sini nggak bisa, ditarik bawah juga nggak bisa karena sempit. Kalau yang tadi dia pakai baju, ditarik sini tuh masih ada celahnya. Di ini masih bisa, ditarik ke bawah masih bisa. Karena Allah yang mudahkan itu. Tapi orang yang bakhil, dia nggak mau membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Allah buat dia sempit meskipun dia berusaha untuk melapangkannya. Jadi dia bilang misalnya gini, aduh saya nggak bisa bantu, uang saya pas-pasan. Benar pas-pasan terus. Nanti nggak ada buat bayar hutang ini, nggak ada buat ini, nggak ada buat urusan kebutuhan, nggak ada. Karena dia bilang uangnya pas-pasan. Tapi kalau orang yang misalnya dibantu, ya udah deh kayaknya kamu lebih perlu dulu sekarang, saya nanti keperluannya. Ya udah kamu dulu, nanti mudah-mudahan Allah ganti. Ternyata Allah ganti dengan lebih besar daripada itu. Bedanya tuh perbandingan dua ini, Allah perluas dan Allah persempit. Meskipun yang pertama itu dalam keadaan sempit, tapi Allah perluas. Yang kedua dalam keadaan luas, tapi Allah persempit. Itu keadaan bagaimana kebaikan kita kepada orang lain itu berbuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Famathala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-munfiqa wal bakhila bi rajulaini alaihima dir'un. Ya Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang yang dermawan dengan orang yang pelit dengan orang yang memakai dira'. Dira' itu baju perang. Dir'un artinya baju perang. Min hadid yang dari besi bahannya, wa yatahassanani bihi yang dia berlindung dengan baju itu. Wa hadha dir'u fil asli yughatti min mawdi'i thadi ila turquwah wa hiya a'la sadri mimma yali raqabah. Jadi turquwah tuh ini nih, di atas dada. Tulang leher. Itu disebut sebagai turquwah. Jadi a'la sadr di atas dada, wa ma yali raqabah di bawah leher. Sini tengah-tengah ini, tulang ini. Ini yang disebut sebagai turquwah. Turquwah, at-turquwah. Fal munfiqu kullama zada fi ihsanihi linnas. Orang yang bersedekah, dermawan itu setiap kali dia bertambah kebaikannya kepada orang lain, was-shadaqati 'alal muhtajina sabaghat hadhil jubbah. Gambarannya seperti orang yang semakin bersedekah, berbuat baik, itu semakin luas bajunya. Jadi semakin mudah urusannya gitu gambarannya. Wa zadat halaqatul hadid fiha. Kayak besi itu kayak jadi melar gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat itu jadi mudah diperluas. Ai ittasa'at wa kaburat. Jadi kayak itu baju besi itu bisa ditarik dan bisa melebar. Itu perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tughatti jildahu kullahu, sampai tertutup seluruh kulitnya. Wa tukhfi atrafa asabi'ihi, sampai tertutup jari-jarinya. Wa hadza ma'na qoulihi sallallahu alaihi wasallam hatta tukhfi bananahu. Banan itu artinya jari-jari. Sampai tertutup jari-jarinya. Wa hiya ma'a dzalika tamhu athara khutuwatihi idza masya lituliha wa wafratiha. Wa hadza ma'na qouli sallallahu alaihi wasallam wa ta'fu athara. Jadi kalimatnya kalau kita pakai baju yang ngepres sempit itu biasanya meninggalkan bekas pada tubuh kita. Tapi kalau bajunya lebar, ya menutupi, itu nggak mungkin ada bekasnya di dalam diri kita. Wa ammal bakhilul ladzi la yuhsinu lin-nasi wa la yunfiqu min malihi fa inna kulla halaqatin fi hadhil jubbah tadhallu fi mawdi'iha wa mahma arada an yuwassi'a hadha ad-dir'a liyahmiya badanahu falan yastati'a dzalik. Adapun orang yang bakhil, perumpamannya kayak tadi orang pakai baju itu, dia ngepres meskipun dia berusaha ingin memperluaskannya nggak bisa. Karena sudah sangat pres dan sempit sekali dia rasa. Kayak tadi gambarannya seperti yang tadi orang minta bantuan sama dia, terus dia bilang, aduh nggak ada, saya banyak urusannya, saya masih pusing sama urusan saya nggak mungkin bisa bantu. Misalnya perkataan yang demikian, Allah buat dia ngepres dengan itu. Sempit aja, jadi nggak ada celah lagi.
Kalau dia bilang itu uang nggak dibantu karena ada kebutuhan dan lain-lain, Allah buat itu habis saja dengan kebutuhan-kebutuhan dia. Mungkin kita semua pernah ngerasain di hidup gitu, kalau misalnya ada orang minta bantuan kita dan dia lagi sulit, kita uangnya juga pas-pasan mungkin, atau ya benar-benar harusnya nggak ada celah buat ngebantu dia. Tapi kita paksa, mungkin dia lebih butuh daripada kita hari ini. Kita bantu dia. Setelahnya itu kayak kebutuhan yang kemarin kita catat atau ada di kepala itu kayak nggak ada gitu. Kayak ini uang masih ada, kebutuhan juga kayak udah selesai, gitu rasanya. Tapi kalau misalnya kita bilang, aduh ini uang saya pas-pasan, kalau saya bantu dia, mungkin besok saya nggak bisa begini, nanti saya nggak bisa begitu. Bener, besok nggak bisa begini dan begitu. Karena memang itu uang, dia bilang nggak cukup buat ini dan itu, sehingga dia nggak bantu orang itu. Padahal dia lebih butuh hari ini daripada kita. Ini yang mungkin dalam kehidupan kita pengaplikasiannya sering kita rasakan. Fahadza mathalun baligh, ini adalah perumpamaan yang luar biasa dari Nabi fi bayani asarin nafaqati wal bukhli ala halil abdi wa ala dini. Ini gambaran tentang perumpamaan orang yang baik kepada orang lain dengan orang yang pelit. Fan nafaqatu wal badalu wal ihsanu sababun li sa'atir rizq. Lihat. Memberikan atau nafkah, sedekah atau membantu, memberikan kebaikan kepada orang lain adalah sebab diluaskannya rezeki. Wa tuma'ninatil qalbi, dan itu juga sebab mendapatkan ketenangan hati. Wa rahatil bal, yaitu ketenangan jiwa. Wa hiya kadzalik sababun limahwi athariz dzunubil lati tahsulu minal abdi. Ini juga sebab untuk menghapus bekas-bekas keburukan, bekas-bekas dosa yang ada di dalam seorang hamba. Jadi keburukan kita itu akan perlahan hilang dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena kan ayatnya jelas, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi mulai dari kebaikan-kebaikan yang diberikan, insya Allah menghapus segala keburukan. Wa ammal bakhilu, makanya di sini kalau orang yang bakhil, fabididdi dzalik. Lihat itu cara harokatnya gitu, fabididdi dzalik. Jadi orang yang bakhil itu lawannya. Fakullama arada an yatasaddaqa tadhiqu nafsuh. Ini yang tadi Anda bilang, ini Anda jelasin. Orang yang bakhil itu setiap kali dia ingin bersedekah, Allah buat dia itu kayak sempit jiwanya. Kayak aduh kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mampu gitu. Wa yabkhalu bimalih, dia akan pelit dengan hartanya. Fayahsulu lahu min nakadil aish, maka dia akan mendapatkan beban hidup. Wa dhiqis sadri bihasabi ma indahu minal bukhl. Allah akan persempit dadanya sebagaimana dia mempersempit tadi, dibuat pelit. Wal bu'di anil ihsan, dan dia akan dijauhkan dari kebaikan. Wal iyadu billah. Makanya gambaran tadi sudah saya jelaskan dengan singkat bahwa kalau misalnya kita membantu orang lain, Allah yang bantu, bukan dia yang bantu. Sekali lagi rumusnya, kalau kita bantu orang lain, Allah yang bantu kita, bukan orang itu yang bantu kita. Ya, makanya tidak ada balas budi, karena sejatinya yang membalas kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan budi. Jadi yang balas kita Allah, bukan budi. Jadi tidak ada balas budi. Balas Allah Subhanahu wa taala, Allah yang balas. Sekarang masuk sebab yang ke-7. Nah, ini mungkin agak out of the box tapi disebutkan di dalam Zadul Ma'ad. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, di kitab ini juga disebutkan. Yang ke-7 adalah asy-syaja'ah. Di antara sebab mendapatkan lapang dada adalah asy-syaja'ah. Apa makna syaja'ah? Syaja'ah adalah keberanian. Rasa berani kita itu. Jadi beraninya kita, keberanian yang kita miliki, itu bisa melapangkan dada kita. Kadang kan kalau banyak takutnya, makin sempit hidup. Takut inilah, takut itulah, jadi sempit. Tapi kalau berani menghadapi aja, udah show must go on gitu hidupnya itu. Ya, dia harus tetap melanjutkan kehidupan. Itu lebih berani dia, lebih berani mengambil tindakan dan itu melapangkan dada dia. Jadi tidak sempit dengan itu. Lisyaja'ati. Kata beliau, lisyaja'ati atharun balighun fi rahatin nafsi wa tuma'ninatul qalbi. Lisyaja'ati, pada keberanian ada efek yang luar biasa dalam ketenangan jiwa. Wa tuma'ninatil qalbi, dan ketenangan hati. Jadi dengan keberanian yang kita miliki itu menyebabkan kita memiliki ketenangan jiwa dan hati. Bi khilafil jubn. Lawannya orang yang penakut. Lawannya yang berani adalah penakut. Fa innahu yajurru ala sahibihi minan nakadi fil 'aishi bihasabi ma qama fi qalbihi min jubnin wa khaufin wa khuwarin wa awhamin adkhalaha ala nafsi. Jadi beliau bilang gini, orang kalau takut itu dia itu seolah-olah membebani dirinya sendiri
Jadi rasa takut kita akan berbanding lurus dengan beban hidup kita. Itu rumus singkatnya deh. Rasa takut kita akan berbanding lurus dengan beban hidup kita. Makanya di sini orang yang takut itu pasti hatinya juga banyak sekali keraguan, banyak sekali kegelisahan, kegundahan. Adkhalaha ala nafsihi, yang masuk ke dalam jiwanya. Wala wujuda laha fil haqiqati wal waqi'. Padahal yang dia takutkan itu enggak ada di dalam hidup nyatanya. Masya Allah, kadang-kadang kita takut ini dan itu, padahal belum tentu terjadi ya. Kadang-kadang kita mikir, aduh kayaknya besok kalau anak sekolah SD dengan harga yang sekian ini, bayarnya pakai apa ya? Takut itu, padahal belum tentu terjadi tuh. Jadi belum tentu terjadi rasa takut itu. Terus mikir, aduh nanti kalau misalnya begini, kayaknya bakal begitu, padahal belum terjadi. Nah rasa takut ini membuat kita udah sempit duluan, padahal belum terjadi. Jadi kehidupan atau prasangka kita, overthinking kita belum terjadi, malah sudah menyempitkan dada kita, menyempitkan hati kita. Ini nasihat buat teman-teman semua, buat semua generasi sekarang yang sudah memiliki standar TikTok ini. Memiliki standar TikTok. Mulai dari hubungan standar TikTok, rumah standar TikTok, hidup standar TikTok, ini bertobatlah. Karena kita akan sempit sebelum waktunya. Kita akan takut sebelum waktunya. Sebab banyak orang tuh mikir gitu, kalau saya nggak punya rumah, nanti apakah saya bisa hidup begini? Kalau saya misalnya belum beli rumah sekarang, apakah nanti saya bisa? Nggak usah, rasa takut itu harus kita hilangkan. Dan takut itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Allah menguji kita dengan rasa takut. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami uji kalian itu dengan rasa takut, rasa lapar, dan seterusnya di ayat itu. Jadi rasa takut itu adalah bagian ujian dari Allah SWT. Biasanya yang seperti ini adalah overthinking yang keluar dari perempuan. Ya, perempuan tuh overthinkingnya Masya Allah. Dia bisa tiba-tiba bengong, terus bersabda gitu. Bersabda dengan ekspektasinya, subhanallah. Itu istimewanya perempuan, subhanallah. Jadi dia tiba-tiba lagi bengong atau lagi scroll tiba-tiba ngasih sabda ke suaminya. Dan itu beban. Dan itu istimewanya, Masya Allah. Mungkin para suami ini merasakan itu. Jadi dia tahu betul bahwa kadang-kadang ada sabda yang membebani suaminya. Tiba-tiba gini, nah gitu. Tiba-tiba ada kalimat itu, nah itu membuat suaminya jadi terbebani. Nah rasa takut yang seperti ini membuat seorang itu jadi sempit dadanya sebelum kenyataannya. Wasyaja'atu asarun min asari quwwatil iman. Berani itu merupakan efek dari kekuatan iman. Orang semakin kuat imannya, dia semakin berani. Wa husnis silati billah, dan baiknya interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama zada imanul abdi wa silatuhu billah, zadat syaja'atuhu. Setiap kali bertambah iman dan interaksi kita kepada Allah, zadat syaja'atuhu, maka akan bertambah keberanian kita. Wa qawiya qalbuhu, akan menguat hatinya. Wa tarattabat ala dzalika wa sa'adatuhu wa insyirahu sadri. Dan akan memberikan dampak kebahagiaan dan kelapangan pada hatinya. Orang itu semakin kuat imannya dan interaksinya semakin kuat kepada Allah, dia semakin berani menjalani hidup. Dia semakin berani menjalani tantangan. Jadi orang semakin beriman dan semakin dekat dengan Allah, makin yakin dalam survive menjalani hidupnya. Orang yang nggak bisa survive itu karena dia punya banyak rasa takut. Orang yang nggak berani berjuang itu karena dia punya banyak rasa takut. Banyak orang nggak jadi mulai bisnis karena takut bangkrut. Akhirnya nggak mulai. Itu rumus singkatnya seperti itu. Keberanian nih maksud itu bukan nentang maksudnya. Jadi dia jadi berani mengambil tindakan, mengambil langkah, sebab dia tahu bahwasanya semua hasil itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman suami, semakin kuat ibadah seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut dengan istrinya. Ini rumus ini. Semakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya suami takut istri. Karena dia berani. Anda sering ketawa ngeliat komentar suami takut istri. Emang ada suami yang takut istri? Terus di bawah dibilang, ini gimana cara ngapus komennya? Dia takut sama istrinya. Subhanallah. Ini bagaimana mungkin banyak sekali orang-orang seperti itu. Dia sampai ternyata banyak kenyataan itu. Orang-orang sampai nggak berani pulang karena takut dimarahin istrinya. Anda kadang-kadang bingung gitu. Antum ini kok bisa seperti itu keadaannya? Kok bisa antum jadi dijajah seperti itu? Nah ini mungkin faktornya adalah karena dia tidak beriman kepada Allah dan interaksi dia jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau backingannya Allah, nggak mungkin begitu. Karena kalau satu keluarga menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seperti itu. Nggak mungkin di rumah tangga ada rasa takut gitu. Orang tuh menjalani taat dengan cinta, bukan dengan takut.
Jadi dalam rumah tangga saling taat itu bukan gara-gara takut. Jadi istri taat sama suami itu bukan takut, tapi dia cinta. Pun suami juga demikian. Jadi sebab taatnya adalah cinta, bukan takut. Kalau ada takut di situ berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini video bisa di-cut dan di-share seluas-luasnya supaya para suami sadar gitu ya. Khusus bagi para suami-suami yang takut sama istrinya sendiri. Bahkan dia lebih takut sama istri daripada sama setan di luar rumahnya. Ya, bahaya itu. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masuk syaitan lagi. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ditakut-takuti oleh syaitan dan para teman-temannya. Syaitan dan teman-temannya syaitan itu orang-orang musyrik. Jadi mereka itu orang-orang yang ditakut-takuti, dibisiki sama syaitan, kamu nanti begini loh, begitu loh. Fala takhafuhum, jangan takut sama syaitan dan teman-temannya syaitan. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepadaku. Jadi kalau kita beriman kepada Allah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan bisikan kanan dan kiri. Kenapa di situ disebut syaitan dan kawan-kawannya? Karena kawan syaitan banyak zaman sekarang. Orang yang ngompori di kanan dan kiri, julid kanan dan kiri. Masya Allah, sekarang yang julid itu, julid berjilid-jilid itu. Ya, banyak orang julid itu berjilid-jilid. Sampai setiap hari dia ngejulitin. Sehingga kita jadi banyak rasa takut. Nih, contoh misalnya di rumah, ibu-ibu misalnya ngobrol sama ibu-ibu tetangganya di samping. Ngobrol ini dan itu. Nanti istri pulang bawa rasa takut baru. Karena dia baru ngobrol itu sama ibu-ibu tadi. Ada rasa takut baru tiba-tiba. Overthinking baru. Contoh misalnya sekarang film-film itu banyak menceritakan tentang kasus perselingkuhan. Istri-istri itu nontonin film-film itu, nanti curiga sama. Nah itu rasa takut itu muncul gara-gara dia yang bikin sendiri. Itu maksudnya. Jadi dalam hal ini rasa takut itu bisa muncul gara-gara tadi syaitan dan teman-temannya syaitan. Teman-temannya syaitan banyak tadi. Ya sudah disebutkan itu. Makanya dalam hal ini rasa takut itu tidak boleh ada di dalam hati orang beriman. Sebab keimanan seorang membuat dia hanya takut pada Allah. Wa shahha anin Nabi SAW. Hadis yang sahih dari Nabi. Annahu kana katsiran ma yata'awwadhu billahi subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sering berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Minal jubni wal bukhl. Dari rasa takut dan rasa pelit. Li'anna hadainil amraini idza ijtama'a fil qalbi. Kalau rasa takut dan rasa pelit itu, kikir itu ada di hati seseorang, asara alaihi biddiqi wal haraji wan nakadi ta'tsiran baligha. Akan berdampak sempit, susah, dan berdampak beban dalam hati seseorang. Jadi hati seseorang akan terbebani, akan terasa sempit, akan terasa sesak, sebab dia itu punya juben dan bukhl, rasa takut dan kikir. Makanya Nabi SAW berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari rasa takut, dari penakut itu, dan bukhl, dan dari sifat pelit. Ini berarti kita harus tahu bahwasanya Nabi juga meminta perlindungan. Bahkan ada hadis dari Nabi SAW, syarrun ma fi rajulin syuhun hali' wa jubnun khali'. Seburuk-buruknya yang ada di dalam laki-laki, di dalam seorang laki-laki adalah syuhun hali', laki-laki yang pelit, wa jubnun khali', dan laki-laki yang penakut. Jadi laki-laki itu disebut laki-laki yang buruk kalau dia pelit dan penakut. Nah ini kan masuk tadi. Udah jadi suami pelit, penakut pula lagi gitu. Nah ini kan bermasalah. Maka ini harus dikoreksi bagi laki-laki, bahwa laki-laki itu tidak boleh penakut dan tidak boleh pelit. Definisi pelit di situ adalah jangan sampai apa yang dia punya itu untuknya sendiri. Itu tidak boleh begitu. Ini Anda tambahkan dari penjelasan Ibnul Qayyim. Fa inna syuja'a munsyarihus sadr. Orang yang udah habis ya dari kitab ini. Tapi Ibnul Qayyim menyebutkan itu di Zadul Ma'ad. Fa inna syuja'a munsyarihus sadr. Orang yang berani itu akan lapang dadanya. Wasi'ul. Nah, disebut sini sampai lapang dadanya. Terus juga muttasi'ul qalbi. Akan luas juga hatinya. Wal jaban, adapun orang yang penakut, adyaqun nasi sadra. Dia akan menjadi manusia paling sempit dadanya. Terus juga orang yang paling sempit hatinya. La farhata lahu wala surura. Tidak ada kebahagiaan untuknya. Wala ladzata lahu wala na'ima.
Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan buat dia. Makanya di sini dia diperumpamakan kata Ibnul Qayyim seperti hewan ternak yang digiring kemana-mana sebab rasa takutnya. Nah, ini kan berarti gambaran yang sangat hina. Kita tidak boleh menjadi penakut, dan definisi penakut adalah sebenarnya semua makna masuk gitu. Contoh misal dalam pergaulan, kalau jadi orang takut kan ditindas kan. Kalau jadi orang yang penakut pasti dibully, ditindas, disuruh-suruh, jadi takut ini, segala macam. Tapi kalau jadi orang yang berani, dia menguasai, dia punya ruang untuk itu. Sehingga semua dalam hal kita tidak boleh jadi penakut. Kita harus menjadi orang yang berani. Soal ketemu syaitan, orang yang takut itu Allah buat dadanya kayak sempit. Orang semakin takut sama syaitan, semakin berdetak jantungnya. Misalnya tempat gelap, kalau dia takut setan, saat itu deg dia takut, dia panik, takut di belakang ada, takut di kiri ada yang nyolek, takut di depan ada yang ngalangin. Itu karena rasa takutnya. Tapi orang yang berani, cuek aja dia, santai aja. Sampai dia bilang, pokoknya kalau ada syaitan kita gandeng. Kita gandeng aja, karena dia berani. Dia bilang, ngapain kita takut? Apalagi kuntilanak, kita gandeng aja, kita bawa gitu misalnya. Nah, ini kan keberanian dia membuat syaitan juga takut sama dia gitu. Dan keberanian itu muncul gara-gara apa tadi rumusnya? Kekuatan iman. Bukankah itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Keberanian beliau sebab kekuatan iman beliau. Dan gara-gara keberanian beliau, kan syaitan juga takut sama Umar. Jadi sampai-sampai syaitan itu, kata Nabi SAW, kalau Umar ingin melalui satu jalan, syaitan pengen lewat jalan itu, syaitan cari jalan yang lain. Karena takut sama Umar bin Khattab. Nah, itu berarti karena kekuatan iman menghasilkan keberanian, dan karena keberanian lapang dada kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Singkat saja pelajarannya, dan mudah-mudahan bisa berdampak baik, lalu juga bisa menjadi sebab mendatangkan ketenangan hidup bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.